ketika misalkan bahasa sederhananya kurang bogo kasih eta, misalnya orang mah milih kasih eta. Nah, tidak bisa seperti itu. Misalkan nih, kita kalau misalkan memang benar untuk memilih, misalkan menyeleksi, misalkan seleksi daripada orang tersebut seperti apa, dari mana, latar belakangnya seperti apa, gitu, prosesnya kayak gimana sampai hari ini, kayak gitu. Tapi kan jarang kita itu terlalu banyak mengkonsumsi yang instan, seperti kopi instan, mie instan, gitu. Kepala api dan lain sebagainya lah. Merek aja. Tong Hilap para warga, nyungkan like, comment, sarang subscribe di MD Syafari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel Ari MD Syafari Channel. Di sini saya kedatangan aktivis mahasiswa, aktivis pemuda Kabupaten Bandung, dan akan ngawangkong bersama dengan saya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa kepada penonton setia untuk like, komen, dan subscribe. Oke, lebih akrabnya saya panggil Ketum ya. Jangan Ketum. Jangan, kenapa? Jangan Ketum. Jangan Ketum. Oke, silahkan langsung saja perkenalkan diri, nama, alamat, kegiatan ataupun aktivitas sekarang apa, dan status perkawinan, lajang atau udah kawin. Mungkin perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Islam dari Desa Sinangpanon, RW 7, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya masih mahasiswa di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab Humaniora. Mungkin adik tingkatnya Ari. Iya. Nah, kalau misalkan aktivitas sehari-hari mungkin sedang menyusun tugas akhir daripada mahasiswa, skripsi. Mungkin itu Kang. Oke. Kalau aktivitas di mahasiswa sekarang mengikuti organisasi apa dan menjabat sebagai apa? Paling kalau di mahasiswa kebetulan saya dipercaya jadi ketua rayon di PMII Kabupaten Bandung, Komisariat UIN, Rayon Adab dan Humaniora. Kalau di masyarakat mungkin saya kebetulan jadi anggota Karang Taruna Desa Sinangpanon. Kalau pengalaman kerja? Kalau pengalaman kerja kebetulan dulu pernah jadi anggota penyelenggara pemilu di Badan Ad Hoc tingkat desa PPS. Oke. Jadi untuk aktivitas di mahasiswa dan di kepemudaan desa itu ikut terlibat aktif. Bahkan ketika momentum demokrasi yang terjadi waktu pilkada ya, pilkada Kabupaten Bandung, Bung Ilham ini menjadi panitia pemungutan suara. Jadi sangat menarik nih kawan-kawan, ketika aktivis itu ikut terlibat langsung untuk mensukseskan program daripada pemerintah itu sendiri, pesta demokrasi. Justru kan biasanya aktivis itu social of control, jadi bukan masuk ke dalam ranah ikut terlibat langsung kepada pemerintah ataupun program daripada pemerintah. Ini gimana ini maksudnya? Jadi apakah Bung Ilham ini mempersepsikan bahwasanya jadi koalisinya pemerintah karena membantu prosesi pemilu, ataupun tidak ataupun enggan menjadi pihak oposisi? Kan biasanya aktivis mahasiswa itu lantang bersuara, menyuarakan kebenaran gitu. Apalagi Bung Ilham ini sebagai ketua di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI gitu. Kalau menurut saya pribadi, ketika ditanya demikian, itu
seperti kita punya apa ya? Tiap manusia itu punya dua peran yang berbeda. Pertama, peran saya sebagai aktivis. Kedua, peran saya sebagai masyarakat. Nah, mau tidak mau, peran saya sebagai masyarakat itu pun terbagi. Pertama, masyarakat dalam taraf mendukung pesta demokrasi. Mendukung pesta demokrasi itu terbagi menjadi dua pula. Yang menjadi kasarnya kemenangan lah kasarnya gitu tim kan. Tim sukses dan lain sebagainya. Dan adapun masyarakat sebagai misalkan controlling di jalannya kepemiluan ataupun di jalannya pesta demokrasi tersebut. Nah, saya beranggapan bahwa ketika misalkan nih masyarakat banyak khalayak ataupun masyarakat yang jarang gitunya, bukan taraf pendidikan mereka yang kurang ya, saya tidak akan berbicara demikian, tetapi saya ingin terlibat nih ataupun merasakan bagaimana menjadi seorang penyelenggara pemilu misalkan seperti itu, agar bekal saya nantinya ketika misalkan bersinggungan dengan pemilu-pemilu ke depan daripada yang terjadi kemarin. Kan sudah punya bekal nih dari pemilu kemarin, seperti apa supaya mensukseskan ataupun menghantarkan pemilihan yang lebih baik ke depannya gitu untuk masyarakat halayak ataupun terkhusus masyarakat di Kabupaten Bandung tersendiri gitu. Nah, untuk daripada mahasiswa ataupun aktivis tersendiri itu berbeda ranahnya. Kenapa berbeda ranahnya? Yang nantinya kritik autokritik terhadap pemerintahan ataupun terhadap birokrasi yang sering dilakukan itu pada setelah proses dia terpilih kayak gitu, ataupun pada pemangku kebijakan nih. Kalau misalkan kita ada kepala daerah. Nah, kepala daerah yang telah jadi atau kepala daerah yang telah dilantik, kita harus mengkritik mereka. Kenapa? Karena kritikan kita itu dapat mengingatkan mereka lah minimalnya, ataupun menyadarkan mereka gitu terhadap apa yang mereka telah lakukan itu salah. Gitu. Justru dengan sosok aktivis yang ikut terlibat dalam pesta demokrasi, apalagi sebagai penyelenggara pemilu, itu posisinya sangat positif kalau melihat gitu. Justru jarang gitu, karena pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bandung terkhusus, ya terutama daerah Banjaran gitu ya, itu kan masih sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Ya justru perihal ini yang harus dikembangkan oleh pemuda-pemuda yang menonton channel Aryan Desyapari Channel gitu ya. Nah, selaras dengan itu, Bung Ilham kan pasti mengetahui, mengamati kondisi sekitar, terutama pada ranah pemuda yang ada di Kabupaten Bandung gitu. Pandangan Bung Ilham kepada pemuda yang ada di Kabupaten Bandung itu seperti apa sih? Nah, untuk pemuda tersendiri, kalau menurut undang-undang ya, yang dikatakan pemuda itu sampai umur 45 tahun. Itu kalau nggak salah di buku Karang Taruna itu ada. Nah, kalau misalkan dibagi lagi nih dari yang misalkan dari umur 17 tahun ataupun di kebawahnya lah 13 tahun, yang artinya taraf SMP, SMA, kuliah maupun yang sudah menikah. Nah, yang sudah menikah kita ganti sebagai pekerja lah ya. Sebagai pekerja. Nah, kalau misalkan yang tarafnya masih sekolah, misalkan sampai kuliah, itu sangat di Kabupaten Bandung terjadi dua hal yang bersinggungan. Kenapa bersinggungan? Pertama, yang sekolahnya itu bisa sampai kuliah, ada juga yang tersendat di hanya sampai SD, hanya sampai SMP, hanya sampai SMA, bahkan kuliahnya juga misalkan tidak lulus dan lain sebagainya. Itu banyak lah ya terjadi seperti itu. Nah, yang artinya nanti varian daripada masyarakat pun berbeda-beda. Entah itu
dari sisi corak pemikiran mereka, dari corak langkah mereka, corak gerak mereka itu akan menjadi perbedaan yang sangat signifikan kalau menurut saya. Kenapa? Karena daripada proses pemahaman ataupun proses informasi yang mereka serap itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi melihat ranah pemuda yang ada di Kabupaten Bandung, menurut Bung Ilham itu kurang pemahaman mengenai lingkungan ataupun kegiatan-kegiatan daripada pemerintah, sehingga minim gitu untuk terlibat aktif di dalam program-program pemerintah atau seperti apa gitu. Jadi posisinya, karena saya melihat di ranah Kabupaten Bandung, terutama pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bandung itu cenderung apatis, terutama kepada hal mengikuti proses demokrasi, ikut terlibat dalam proses demokrasi gitu. Nah, kalau menurut saya dibilang apatis memang, tetapi di balik apatis mungkin pemuda sekarang berbeda ya dengan kemarin-kemarin ataupun era-era kemarin setelah adanya digitalisasi ataupun internetisasi. Kenapa? Karena internetisasi lah. Gampangnya seperti itu. Arus internet sangat mudah diakses oleh tiap masyarakat, bahkan oleh anak-anak tersendiri internet sudah bisa mereka akses gitu. Nah, yang menjadikan mereka sangat individualistik. Bahkan pemikiran mereka saya bisa tahu dengan sendiri, nggak perlu Anda kasih tahu kayak gitu. Nah, karena dasar yang demikian gitunya. Nah, mereka beranggapan ketika misalkan nih contoh proses di demokrasi kemarin, yang menjadi ujung tombak utama adalah proses media. Ya, betul. Proses media sangat sangat menjadi pasar. Ya. Pasar daripada calon sangat hebat ya. Karena posisinya kemarin kan dibatasi juga ya kan, dibatasi juga karena adanya si COVID ini gitu. Jadi peran media itu sangat tepat gitu ketika dijadikan proses kampanye gitu ya. Nah, terus ketika proses media ini gencar digunakan oleh setiap pasang calon, pemuda itu kan sedikitnya sudah mengetahui dan dia pun secara tidak langsung mengikuti proses demokrasi itu gitu. Tetapi yang disayangkan kan tidak ikut terlibat gitu ya. Nah, mungkin daripada mereka yang sudah sudah erat dengan internet ini gitu, pada akhirnya memandang demokrasi itu hanya demokrasi ketika saya datang ke TPS, saya milih, itu sudah cukup ya, gitu. Betul. Padahal dalam proses demokrasi itu ada beberapa hal yang mungkin ketika misalkan kita untuk memilih seorang sosok pemimpin itu ada beberapa seleksi. Betul. Ada tahapan-tahapan tertentu ya. Ada tahapan-tahapan tertentu. Tidak bisa ketika misalkan bahasa sederhananya orang bogo kasih eta, misalnya orang milih kasih eta. Iya. Tidak bisa seperti itu misalkan nih. Kita kalau misalkan memang benar untuk memilih, misalkan menyeleksi, seleksi daripada orang tersebut seperti apa, dari mana, latar belakangnya seperti apa gitu, prosesnya kayak gimana gitu, sampai hari ini kayak gitu. Tapi kan jarang, kita itu terlalu banyak mengkonsumsi yang instan. Betul. Seperti kopi instan, mie instan gitu, kepala api dan lain sebagainya lah. Merek ya. Karena terlalu banyak instan sehingga kita juga dalam hal segala aspek itu menginginkan sebuah yang instan gitu. Bahkan dari sisi sampai berimbas kepada perekonomian. Kita lebih memilih hal-hal yang instan gitu. Kebanyakan daripada taraf masyarakat itu jarang yang di Kabupaten Bandung tersendiri itu sengaja misalkan pengen kuliah ataupun bukan yang terkendala daripada biaya ya. Bukan orang-orang yang terkendala daripada biaya, tetapi mereka ingin instan
yang langsung gimana caranya saya supaya dapat uang. Betul. Gitu, tanpa misalkan menempuh pendidikan dahulu ataupun seperti apa gitu. Dan pada akhirnya proses pendidikan pun menjadi sarana instan untuk mendapatkan uang. Mau tidak mau kayak gitu pada akhirnya. Nah, di sisi demokrasi pun gitu, itu pun berimbas pada akhirnya. Selain daripada biasanya kita bilang politik uang lah ya, politik uang yang bergulir gitu. Padahal dari sisi konstruk pemikiran masyarakat juga sudah seperti itu, kayak gitu. Jadi masih minimnya controlling pemuda terkait demokrasi ini menjadikan si pemuda itu berpikir instan, sehingga misal calonnya ganteng, calonnya gelis, misalkan ya milihnya eta gitu, tanpa mengamati terlebih dahulu visi misinya seperti apa, program strategisnya seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini sangat menarik gitu, karena berbicara tentang demokrasi terutama di Kabupaten Bandung, peran pemuda ini sangat dibutuhkan gitu. Jadi peran pemuda sebagai pemilih pemula, pemilih muda itu sangat-sangat menguntungkan bagi setiap calon gitu ya, calon daripada yang mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Bandung gitu. Nah, terlepas daripada itu, sekarang lagi gencar-gencarnya isu PPKM. Jadi kan PPKM itu banyak celotehan-celotehan di media sosial, seperti pelan-pelan kita mati, PPKM perspektif itu, terus seperti pernah perhatian kemudian menghilang gitu. Jadi banyak celotehan-celotehan. Sebenarnya sih PPKM ini ada apa sih di balik pencetusan PPKM, kebijakan PPKM menurut pandangan pemuda berkreasikan aktivis Bung Ilham itu seperti apa? Adanya kebijakan PPKM ini yang terus diperpanjang, bahkan ada meme yang mengatakan bahwasanya PPKM diperpanjang sampai Andin melahirkan, kan gitu. Gitu. Ini sangat menarik gitu. Menurut Bung Ilham itu seperti apa sih kondisi PPKM yang sebenarnya itu? Mungkin yang terakhir itu kebanyakan nonton sinetron ya. Kalau misalkan ngobrolin PPKM, yang terkhusus mungkin sekarang lagi berjalan itu PPKM darurat Jawa dan Bali. Oke, betul. Nah, kalau ngobrolin PPKM darurat Jawa dan Bali itu menjadi pertanyaan pertama adalah kenapa Jawa dan Bali? Kenapa Jawa dan Bali? Nah, mungkin dari sisi sederhana ya, kita ambil sederhananya dulu. Dari sisi jumlah penduduk di Jawa dan Bali itu mungkin lebih banyak daripada penduduk di pulau-pulau lainnya gitu. Yeah. Mungkin. Nah, yang kedua, karena banyaknya penduduk tersebut gitu, dari sisi masyarakat pun itu lebih daripada pulau-pulau lain. Kalau misalkan dari secara sederhana. Nah, yang pada akhirnya nih, kalau misalkan Jawa dan Bali itu kan di pemerintah itu ada program vaksinasi nih. Iya. Di awal tahun 2021 kalau nggak salah itu sudah mulai pemberlakuan ataupun program vaksin sudah berjalan di awal tahun 2021. Kalau nggak salah program vaksin tersebut itu sampai tahun 2021 akhir, akhir 2021 akhir tahun ya, sampai akhir tahun sekarang. Nah, kalau misalkan dilansir dari media lupa namanya, dari media pemerintah nih, terkait berapa jumlah orang yang telah divaksin sampai kurun waktu Juli per Juli tahun 2021 itu baru sampai entah 20 juta atau belasan juta ya, saya lupa. Dan kemarin setelah diberlakukan PPKM darurat itu nyampe 34 juta. Yang artinya gitu kan, proses daripada awal tahun sampai Juli itu berapa dibagi coba? Perharinya itu berapa? Sementara yang hanya 1 bulan itu sampai bisa
belasan juta gitu loh. Nah, yang artinya mungkin dari sisi hal tersebut, karena di PPKM terdapat beberapa kebijakan ya yang diterapkan, seperti tidak boleh ke mall kalau misalkan nggak punya kartu vaksin, kegiatan masyarakat itu dibatasi, misalkan untuk rekreasi dan lain sebagainya, itu sangat dibatasi oleh PPKM. Ya. Nah, pada akhirnya diimbas juga terhadap para pekerja nih, terus di Kabupaten Bandung kan banyak. Para pekerja itu sampai di 50% kan. Ya. Bukan di, nggak tahu ya kalau misalkan sampai ada yang diberhentikan. Tetapi contoh lah di salah satu pabrik daerah Pamengpeuk itu para pekerjanya dibagi 2 shift. Ya. Ada yang Senin sampai Rabu misalkan, terus Kamis sampai Sabtu misalkan kerjanya. Nah, karena diberlakukannya PPKM tersebut gitu. Nah, kemarin kalau nggak salah, nggak tahu per tanggal 18 Agustus kalau nggak salah ya, itu sudah bisa 100% masuk, dengan catatan para pekerja sudah punya kartu vaksin. Nah, kalau misalkan secara sederhananya gitu misalkan ya, karena vaksinasi ini setiap masyarakat mau tidak mau punya hak dong. Betul. Kita punya hak untuk memilih mau divaksin atau enggak. Ya. Hak kita. Nah, ketika kita misalkan memilih untuk tidak mau divaksin, tetapi keadaan menuntut untuk kita supaya segera divaksin, gitu kan, harus divaksin, ya artinya kita akan ngalah lah. Betul. Mau tidak mau kita akan ngalah soal keadaan. Yang pada akhirnya orang yang divaksin itu melonjak, sangat melonjak tajam gitu dibandingkan beberapa bulan kemarin gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi PPKM, gambarannya dari sisi vaksinasi. Kalau misalkan dari sisi lain, misalkan di taraf kehidupan masyarakat, ngobrolin ekonomi, ngobrolin kegiatan masyarakat, itu sangat berdampak, bahkan nadanya miring. Nadanya? Nadanya kurang enak didengar lah. Oke, gimana tuh? Nah, seperti misalkan nih, banyak masyarakat yang terhambat ketika misalkan mereka untuk bekerja lah, proses pendapatan mereka berkurang lah, dan lain sebagainya. Jadi menyusahkan pelaku UMKM gitu ya? Menyusahkan pelaku UMKM, bahkan sampai kalau nggak salah ya, tukang ojek nih misalkan, yang seharinya itu bisa sampai minimal 50.000 lah gitu ya, untuk beli makan gitu kan, beli beras, beli lauk lah gitu, jajan anaknya gitu. Sampai pernah ada yang 6.000 itu sehari dapatnya, gitu, karena PPKM. Itu sangat berdampak sekali gitu ngobrolin PPKM dari sisi yang lain gitu kan. Sangat berdampak ya. Berbagai sektor pun saya pikir untuk PPKM, kebijakan PPKM yang terus diperpanjang ini menyusahkan masyarakat yang senantiasa itu lagi berusaha untuk kehidupannya, mencari makan dan sebagainya. Ya, yang lebih aneh kan dampak daripada pendidikan. Ini pendidikan itu seolah-olah di masa PPKM itu kayak bimbang ngambang gitu. Jadi pendidikan akan dilaksanakan salah karena adanya peraturan PPKM, dan ketika proses pembelajaran daring banyak yang tidak bisa menggunakannya gitu. Apalagi proses transfer of value dan transfer of knowledge-nya itu nggak biasa dilakukan seperti sebelumnya gitu. Gimana nih kalau misalkan tanggapan mengenai dampak PPKM mengenai pendidikan itu seperti apa? Dampak yang seriusnya itu. Nah, kalau misalkan dampak PPKM terhadap pendidikan itu mungkin kalau menurut saya agak lucu ya. Kenapa agak lucu? Karena tidak setiap orang tua itu bisa mendidik anaknya, dalam tanda petik ya. Bukan artiannya mereka itu kurang dalam sisi pendidikan dan lain sebagainya, tidak becus mendidik anak, bukan. Tetapi keberlangsungan daripada
pendidikan anak gitu atau pembelajaran yang mereka terima itu tidak secara full gitu ya, full time ya, di apa ya, kurikulum yang diberikan oleh sekolah terhadap anak, terhadap peserta didik itu tidak bisa diberikan secara full gitu. Mau tidak mau latar belakang orang tua misalkan nih, ada orang tuanya yang latar belakangnya hanya sampai SD gitu. Gimana mengajari anaknya yang sedang SMA misalkan kayak gitu, ataupun mengajari anaknya yang sedang SMP dan lain sebagainya. Begitupun misalkan oke lah mahasiswa, tetapi mahasiswa juga kadang masih butuh gitu, butuh bimbingan gitu kan. Kalau misalkan ngobrolin pertanyaan, oke ada internet, tetapi tidak setiap orang bisa memanfaatkannya gitu dari sisi internet gitu kan. Nah, proses daripada pendidikan ini gitunya karena misalkan taraf masyarakat itu dibatasi, mungkin lebih enaknya gitu ya di ruang lingkup atau skrup kecil misalkan di RT, RW ataupun per daerah kecil misalkan itu punya apa ya, orang pintar lah, bukan berarti dukun ya, tetapi misalkan orang yang bisa ditanyakan dan lain sebagainya, memiliki pengetahuan lebih ya, misalkan untuk minimalnya sharing anak-anak lah gitu, untuk belajar gitu kan. Itu mungkin salah satu program ya yang mungkin bisa direalisasikan, tetapi nggak tahu siapa yang akan merealisasikannya gitu, mengenai pendidikan yang mungkin sedikitnya tergambar. Nah kalau misalkan dari sisi dulu misalkan ya di pendidikan agama kan kita sering nih ngaji di masjid dan lain sebagainya, kan masjid juga dilarang sekarang gitu kan. Apalagi sekarang sholat Jumat itu di dua klasterkan ya. Iya, di dua klasterkan. Sekarang bagian jam 1 jam 12 sampai jam 1 atau jam 1 sampai jam 2 sekarang? Ganjil atau genap nomor HP-nya? Saya ganjil. Ganjil, iya. Nanti jam 1 sampai jam 2 jadwal. Ya, sangat menarik. Ini PPKM menjadi perbincangan serius di kalangan aktivis maupun pemuda hari ini, dan banyak mungkin obrolan celoteh di warung-warung kopi dan di pelataran kampus terkait kondisi PPKM hari ini. Ya tentu pemerintah sudah menyediakan solusi, tentunya tidak memunafikan. Pemerintah sudah menyediakan solusi untuk mengatasi kesehatan, itu diberikan vaksin, untuk pemulihan ekonomi itu diberikan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini yang malah jadi rame tentunya di kalangan masyarakat tertentu gitu. Jadi menurut Bung Ilham terkait bantuan sosial ini gimana sih perspektif daripada Bung Ilham? Kalau ngobrolin bantuan sosial itu mungkin ada beberapa poros ya. Kenapa disebut poros? Karena bantuan sosialnya itu dari mana dulu? Yang mungkin saya ketahui, bantuan sosial itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama itu dari pusat, dari RI, terus kedua dari provinsi, ketiga dari kabupaten atau kota, yang terakhir itu dari desa, dari dana desa langsung. Nah, kalau proses bagaimana sih kita supaya dapat nih bantuan sosial, itu dari hampir semua sektor ya, di semua sektor kementerian itu ada bantuan sosial. Cuman kita harus punya link aksesnya. Karena mulai di era sekarang itu link bantuan itu lewat WA gitu kan, lewat internet gitu kan. Masyarakat bisa mengaksesnya mandiri gitu. Nah, adapun yang didata oleh pengurus di daerah, oleh pengurus RT, oleh pengurus RW misalkan nih. Proses pendataan pertama bantuan dari pusat, dari RI itu RT RW didata oleh RT RW. Bantuan dari provinsi didata juga oleh RT RW. Bantuan dari kabupaten RT RW juga yang mendata gitu. Bantuan dari desa pun sama gitu. Didata oleh RT dan RW gitu. Cuman
pertanyaannya, apakah ketika misalkan ada bantuan dari RI itu sudah difilter gitu, disaring dulu gitu, apakah orang-orang yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan ini sudah layak ataupun tidak gitu kan, seperti itu. Nah misalkan ketika orang-orang tersebut sudah mendapatkan bantuan dari pusat, itu apakah di blacklist? Maksudnya di blacklist, tidak didaftarkan untuk mendapat bantuan dari provinsi gitu kan. Setelah misalkan mendapatkan bantuan dari provinsi, apakah di blacklist lagi untuk tidak mendapatkan bantuan dari kabupaten gitu. Begitupun ke desa misalkan, setelah daripada mendapatkan RI, terus provinsi, kabupaten gitu, terus ada dari desa, apakah ketiga klaster tersebut di blacklist dahulu gitu, atau malah tidak terkoordinir gitu, sehingga tercampur gitu data-datanya, yang pada akhirnya satu kakak ataupun satu orang bisa mendapatkan 2 bantuan, 3 bantuan gitu, seperti itu. Yang lebih mengkhawatirkan kan posisi sepengetahuan saya, leading sektor daripada bantuan sosial ini kan turun ke puskesmas gitu. Bahkan perangkat-perangkat desa pun itu dilibatkan. Jadi birokrasi mengurusi perihal bantuan gitu. Jadi terindikasi nanti ada kasus korupsi dan lain sebagainya. Terus kan pelayanan desa itu terbagi menjadi 2, yang harusnya pelayanan desa itu harus melayani masyarakat dalam bentuk kegiatan administratif seperti pembuatan KTP dan lain-lain. Ini kan terpecah gitu fokusnya itu, apalagi sekarang program vaksinasi itu di leading sektor kan kepada desa gitu, dipusatkan menjadi desa. Ya ini yang menjadi kekhawatiran gitu, bagaimana pelayanan di desa itu sangat sangat bisa maksimal ataupun tidak gitu, perihal multifungsi ataupun gunanya si tugas itu sendiri gitu. Nah, terlepas daripada itu, sekarang saya minta untuk untuk memberikan pesan lah kepada pemuda terus di Kabupaten Bandung atas tadi perbincangan yang sudah kita lakukan, seperti mengenai pandangan kondisi pendidikan pemuda di Kabupaten Bandung seperti apa, terus PPKM, dampak PPKM ke berbagai sektor, terus tadi ngobrolin perihal demokrasi pula, program vaksinasi sampai bantuan sosial. Nah, pesan ataupun closing statement dari Bung Ilham itu apa sih yang akan disampaikan kepada pemuda di Kabupaten Bandung? Mungkin untuk pesan kepada pemuda ya, karena kita sama-sama pemuda. Iya dong. Mungkin jangan malu aja. Pertama itu jangan malu. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak mengenal usia. Betul. Mau tidak mau kebaikan tidak mengenal usia. Lakukanlah apa yang kita bisa. Jangan pernah malu untuk melakukan apapun. Kayak gitu. Berarti pokoknya mah ulah eraan gitunya. Ulah eraan gitu. Bisa kudu bisa gitu. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, cukup panjang dan cukup banyak mutiara ilmu yang kita dapatkan, terutama perspektif dari Bung Ilham mengenai tadi masalah kepemudaan, masalah PPKM, masalah vaksinasi, masalah bantuan sosial, masalah demokrasi pun tadi sempat dibahas. Sudah saatnya saya tutup acara Ngawangkong bersama Bung Ilham Muhammad Islam, Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Fakultas Adab dan Humaniora, Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Bandung, cabang Kabupaten Bandung. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon untuk pengembangan channel Aryan Syafari supaya channel ini lebih berkembang lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Itu Bung yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas mutiara ilmu-ilmunya, mutiara pengetahuannya cukup menarik, dan tadi sempat berdialektika karena dialektika merupakan harus dibudayakan oleh pemuda, karena pemuda ini memiliki corak-corak intelektual dan itu menjadi kemewahan terakhir bagi kaum pemuda untuk membangun peradaban. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.